Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel Jack Volta lagi. Ini saya benturan lagi dengan SOP nih, tadi ada yang bertanya. Kenapa saya tidak pernah memakai SOP ibaratnya? Tentu ini sudah saya teliti dulu dari A, bengkel A, B, C, D, E. Ini kalau di dunia kulkas, ini bukan seperti itu. Dari zaman turun-temurun sampai saat ini, hasilnya ini sama ini. Memakai SOP atau tidak, kemudian barang beli di pasaran, ini hasilnya sama. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Saya sudah meneliti. Saya tidak bilang ini, terkenalin orangnya. Berapa orang ini menggunakan alat sempurna semuanya. Menggunakan lasnya oksigen, vakumnya luar biasa, freonnya sama dengan kita, caranya sama. Kenapa ini resiko komplain ini tinggi? Walaupun menggunakan SOP. Makanya kalau yang sudah pernah tahu, Anda bisa lihat. Kenapa saya bilang berani begitu? Saya ngikut orang lama menggunakan vakum, alat dan oksigen semuanya habis. Ini hasilnya sama dengan saya. Makanya saya menggunakan langkah yang berbeda. Trik seperti ini hasilnya sama, pekerjaannya cepat, resikonya sedikit. Ternyata antara SOP dengan yang saya, resiko komplain pun ini sama. Ini ngapain? Kalau lebih irit, lebih cepat, lebih ringkas, ini ngapain misalkan? Kan seperti itu. Karena tentu saya berani jawab seperti ini, sudah saya teliti dulu. Sudah saya teliti puluhan bengkel yang menggunakan alat-alat seperti ini. Ternyata resikonya sama kalau di dunia kulkas. Tapi tidak seperti ini, saya akan unggah. Kalau Anda isi freon kulkas 2 pintu ada trik tertentu, saya akan unggah untuk Anda karena ini luar biasa. Kalau pemula atau konsumen bisa isi freon sendiri. Anda saksikan videonya. Oke guys. Oke gas, jadi saya gas sudah saya pasang pentil pengisian ini yang menggunakan kapiler. Tentu saya akan lacak lagi setelah dilas. Kalau saya tutup ini ngisep berarti las-lasan saya bolong. Kalau saya tutup kemudian las-lasan tadi yang masuk ke kompresor dikasih api ngisep berarti ini bolong. Ini sudah rapet dan bolong semuanya. Dan saya akan pasang selang dan mulai vakum tentunya. Oke. Jadi ini vakum. Sudah saya pasang freon, kemudian ventilasi, selang semuanya dan saya akan vakum. Oke, saya sudah termasuk hilang anginnya karena dinyalain ada semenitan. Oke. Saya biarin ini habis ini angin. Kemudian tentu saya akan buka freon. Oke. Sudah tidak berasa sama sekali, saya akan buka freon ini. Jadi buka freon kemudian tutup lagi. Jadi untuk terakhir ini. Dorong lah bahasanya seperti itu.
sudah saya tutup vakum. Oh, sudah mau saya tutup vakumnya. Saya tadi buka freon, tutup lagi, kemudian ini sudah melambat si freon. Sudah saya tutup vakumnya dan saya lasin. Saya las vakumnya sudah. Oke. Sudah saya tutup vakum dan saya biarin supaya agak dingin ini si las-lasan tadi. Jadi belum saya buka freon supaya agak dingin, takutnya dibuka ntar belum lengket peraknya, ntar jebol atau bocor. Saya dinginin dengan kain lap. Sudah. Dan saya akan buka freon ini. Ini tidak tepat, vakum ini di atas 0, makanya ini enggak untuk patokan. Saya buka freonnya, baru saya buka, langsung saya pegang di pipa pres ini sebelah kanan, apakah ini anget atau tidak. Ini sempit, jadi kalau mau maju ke depan kulkas, geser kulkas, mundur, geser kulkas, ini ribet. Ini lokasinya paling sempit ini sap 2 pintu yang memakai timer yang standar ini, yang enggak gede-gede amat ini, yang biasa ini. Masih saya isi freon, biarin, kemudian saya pegang lagi, ini berasa anget, maksudnya di awal ini anget, awal pipa kondensor ini dari kompresor. Saya pegang anget juga, tetap semakin tambah, artinya ini freon semakin masuk. Saya pastikan ini tidak buntu ini atau mampet, jadi saya optimis saja berdasarkan cek dari awal. Makanya kalau saya live ini pasti berani, bahkan ada live-nya itu yang di tempat konsumen, saya isi freon ganti kompresor, ini ternyata hasilnya juga sama dengan di video. Jadi seperti itu. Oke, saya tetap pegang apakah ini hangatnya tambah. Misalkan kalau tambah berarti ini sirkulasi ini lancar dan menjamin tidak ada mampet ini, tidak ada buntu ini. Jadi sederhana sekali ngisi freon ini, nggak ribet. Kalau menggunakan kapiler kayak saya 028, 027, 026, ini walaupun dilepas keran manipul ini nggak bakalan kebablasan nih. Oke, ini saya tambahin. Setiap terlalu pendek saya tambahin. Kalau ada apa-apa gampang masih nyisa, kemudian ngelasnya juga nyambungnya gampang. Jadi saya mengadakan langkah yang semua ini gampang ini. Saya tutup ini. Turun sampai berapa ini nggak bisa untuk patokan ini manipul ini. Yang penting intinya esing dia evap dan filter ini anget, ini patokan saya. Ya. Saya tutup, coba tes berapa isi apa angetnya sampai mana, kemudian sampai berapa freon ini di jarum manipul ini.
Ini masih di bawah 10 ini kalau hitungan saya, makanya saya masih isi terus karena dengan kapiler tidak bakalan kebablasan, aman-aman saja kalau ngisi dengan kapiler karena tidak mungkin kebablasan karena lubangnya kecil. Kelebihan pun hitungannya bisa langsung dibaca. Bunyi kompresor ini lain, makanya misalkan lain, oh lupa nggak ditutup, ini langsung mundur kemudian tutup atau buka ventilasi. Sebenarnya ini gampang juga, ini nggak ribet ini. Oke, saya tutup lagi freonnya. Ini untuk membaca kemampetan, kebuntuan. Jadi ini basah semua ini lantai ini. Kalau ada setrum bocor ini repot, ini sendal saja basah. Jadi ini di tempat masak, artinya ini pekerja masak ini. Oke, belum banget filter ini. Hitungan berapa menit? Ini ngisi freon ini belum banget. Saya buka lagi. Tidak lama ini ngisi freon ini. Kuncinya satu, tidak mampet, itu aja. Oke. Saya biarin isi freon ini buka terus, kemudian ini sampai berapa menit, ini baru nggak lama ini, belum sampai 5 menit isi freon ini bisa habis 10 menit. Sebenarnya tidak lama amat ini, cepat kalau isi freon. Saya tutup lagi, oke. Kenapa saya kalau isi freon selalu di belakang, belum nyampe ke depan, artinya tidak melihat evap? Karena dari belakang saja ini kebaca. Satu, ini tidak mampet, kemudian bodi anget, ini kebaca semua sebenarnya dari belakang. Ini sudah sedikit anget, oke, bodi. Saya mau maju ke evap pun ini harus geser lagi, ya. Ntar mau keluar mundur geser lagi, kulkasnya ini sempit sekali, ini keluar sekalian juga pintunya nih sudah nggak pas ini si kulkas keluar. Oke, saya akan ke evap. Seperti apa di evap ini? Oke, ini sudah putih tapi belum tebal, artinya ini belum turun ke bawahnya. Ini baru 2U. Jadi ini saya pastikan ini 1000% ini tidak mampet ini freon. Saya menjamin ini tidak buntu karena left kedua, dan saya akan tahan ini kipasnya ini. Saya akan tahan. Ini ngebulnya saya akan baca dengan tahan kipas. Jadi ngebul ini bisa dibaca, esing ini, esing di pipa bisa dibaca. Anda tahan kipasnya, kemudian esing sampai mana, ditiup ngebulnya sampai mana. Oke, ini cara yang cepat dan mudah ini. Sudah 2U ini, sudah mau ke 3 ini. Saya lepas, ini sudah ngebul ini. Jadi kalau sudah seperti ini sederhana. Tinggal tambah kurang freon, satu kunci pasti ini tidak buntu ini, karena ini sudah U yang kedua, bahkan mau yang ketiga ini. Jadi langkah-langkah ini saya pastikan semua, karena buntu dan tidak ini sebenarnya ketahuan dari awal isi freon. Oke. Sama ambil HP ini, maksudnya HP-nya saya taruh di dalam untuk nembak. Ini sederhana sekali sih freon. Saya tahan misalkan kipasnya, itu ngebulnya ketahuan. Ini sudah pasti di atas angin. Tambah kurangnya freon sederhana sekali. Mau patokan esing, mau patokan filter anget, ini sama semua ini. Intinya dari awal sampai saya isi freon, dari awal datang ini jelas awal ini mampet nih, karena keluhannya juga tidak dingin, kemudian dibuka ini hanya
satu garis yang ada bekuan paling atas. Jadi ini saya menjamin ini mampet ini. Jadi kulkas sub 2 pintu seperti ini sangat sering. Ini sudah sampai kedua, tapi ini kan tinggal tambah kurang freon. Jadi sederhana, nggak ribet. Saya tahan. Misalkan saya tiup, ini sudah pasti ngebulin. Oke guys, jadi saya lagi si freon. Kemudian ini yang namanya tambah kurang. Jadi saya akan tambahin, kemudian saya goyang-goyang karena ini tabung ini dingin. Jadi kalau digoyang-goyang ini malah gampang ini. Jadi caranya seperti itu, nggak usah dikasih air atau apapun. Ini kalau digoyang-goyang posisi miring ini gampang ya. Ini yang namanya saya lagi tambahin freonnya supaya di dalam seperti apa kadarnya. Filter ini saya pegang, kemudian ini anget. Jadi saya melakukan langkah ini tambah kurang supaya ini di dalam perubahannya seperti apa ini bisa dibaca. Aduh, kamera ini miring ini ya. Jadi si freon ini tidak ruwet. Oke, saya akan tutup lagi. Oke, tutup lagi freon. Saya akan lihat hasil lagi nih setelah tambah kurang. Saya tahan kipasnya. Oke. Jadi tidak rumit-rumit amat. Kalau kurang esingnya, kurang turun, kurang ke bawah atau ke belakang, ini tinggal tambahin lagi selagi ampernya ini masih di bawah mak. Ini sudah kedua, misalkan ini bawah juga sudah, ngebulnya juga sudah. Kalau kipas saya tahan, ini kan sederhana sekali. Kalau ditiup ngebulnya seperti apa, esingnya seperti apa, ini gampang ini. Kalau isi freon kulkas 2 pintu, kemudian kipas dihidupin seperti apa, ini kebaca ini. Posisi saya tahan kipas, misalkan saya tiup, evapnya ini ngebulnya seperti apa. Ini untuk memastikan bahwa kalau ada angin ngebulnya seberapa mana itu, seperti itu. Oke, sudah saya pastikan. Oke, sudah saya pastikan ini tidak mampet dan pasti dingin ini. Saya akan tutup ini, tutup dan las ini pengisian. Ini kan ngisi freon nggak nyampe 25 menit, nggak nyampe ini sebenarnya. Enggak saya akan tutup dan saya akan las supaya Anda paham nih. Kemudian kalau sudah dingin, las-lasan pengisian ditutup, cabut, biarin, kemudian colokin lagi 5 menit atau 10 menit seperti apa perubahannya. Sudah pasti tepat sasaran ini. Kuncinya saya dari dulu tetap satu kapiler, tidak mampet. Kalau urusan kulkas tidak rumit kan. Kalau isi freon 2 kali mampet-mampet melulu, langsung sikat saja ganti kapiler. Kan aman, nggak kebanyakan buang freon dan pasti jadi. Karena kalau sampai 2 kali 3 kali ini sudah pasti kapiler ini yang masalah, bukan di filter. Ketahuan sekali. Oke, sudah saya tutup ini. Ya, sudah salah sini pengisian. Oke guys,